Kali ini saya akan bercerita kisah tentang seorang janda yang kuat dan pemberani. Janda ini berjualan di salah satu pasar, dan janda ini nekat bantai dan habisi ketua preman dan anak-anak buahnya yang mengganggu janda itu dan pedagang lainnya di pasar. Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Di sebuah kota kecil, hidup seorang janda muda bernama Amira. Sejak ditinggal suaminya 2 tahun lalu, Amira menghidupi dirinya sendiri dengan berjualan sayur dan bumbu di pasar tradisional. Setiap pagi, ia bangun saat subuh, mempersiapkan dagangannya, dan berjalan kaki menuju lapaknya. Walau hidup tidak mudah, Amira menjalani hari-harinya dengan kesabaran dan ketabahan. Namun, suatu pagi saat tiba di lapaknya, Amira terkejut melihat semua dagangannya telah berantakan. Keranjang sayurnya terbalik, bumbu-bumbu berserakan, dan sebagian dagangan rusak. Dadanya berdegup keras, memikirkan siapa yang tega melakukan hal seperti ini. Penjaga lapak sebelah, Pak Darno, yang telah lama berjualan di pasar, menghampirinya dengan wajah prihatin. "Bu Amira, tadi malam saya dengar ribut-ribut di lapak ini. Sepertinya itu ulah si Doni, preman pasar," katanya pelan. Amira hanya menghela napas dalam. Ia mengenal nama Doni, seorang lelaki yang sering menindas pedagang kecil di pasar, meminta uang keamanan. Namun, Amira yang tidak mau membuat masalah memilih diam dan melanjutkan beres-beres dagangannya. "Biarlah, Pak, saya yakin ada jalan keluar," katanya lirih. Hari-hari berlalu, tapi Doni tidak berhenti. Beberapa kali ia datang ke lapak Amira, menuntut uang dengan nada mengancam. Ketika Amira tetap bersikukuh untuk tidak memberikan uangnya, Doni kembali menghancurkan lapaknya. Dagangan Amira berulang kali rusak, membuat penghasilannya semakin menipis. Namun, kali ini Amira merasa sudah tidak bisa tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan Doni terus-menerus menganiaya dirinya. Setelah Doni datang lagi malam itu untuk menghancurkan lapaknya, Amira mempersiapkan rencana. Esok harinya, ketika Doni datang lagi ke lapaknya untuk membuat keributan, Amira berdiri tegak di hadapannya. "Doni, cukup sudah kau mempermainkan aku," seru Amira dengan suara tegas. Doni tertawa meremehkan, menganggap Amira hanyalah seorang perempuan lemah. Namun, saat Doni mendekat untuk menyerang, Amira dengan sigap melawannya. Ternyata, meski tubuhnya kecil, Amira menyimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan beberapa gerakan cepat, Doni terjatuh dan tak berkutik. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu langsung bersorak mendukung Amira. Mereka merasa lega karena akhirnya ada yang berani menghadapi Doni. Dalam keadaan babak belur, Doni pergi dengan memendam malu. Kabar tentang keberanian Amira menyebar di pasar. Para pedagang mulai berani bersatu untuk menolak ulah Doni dan preman-preman lainnya. Sementara itu, Amira tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Hanya saja kali ini ia tahu bahwa kekuatan sejati ada dalam keberanian untuk melindungi hak-haknya. Sejak saat itu, Amira tidak hanya dikenal sebagai pedagang yang ulet, tetapi juga sebagai simbol ketegaran dan keberanian di pasar kota tersebut. Doni, dengan penuh rasa malu dan dendam setelah kekalahannya di tangan Amira, menemui bosnya, Tony, seorang pemimpin preman yang terkenal kejam di kawasan itu. Tony adalah dalang di balik pemerasan terhadap para pedagang pasar, dan ia tidak menerima bawahannya dipermalukan, terutama oleh seorang perempuan. "Bos," kata Doni dengan nada geram, "perempuan itu menghancurkan muka kita di depan semua pedagang. Kita harus buat dia dan pasar itu menyesal sudah melawan." Tony, yang tengah merokok di ruangan gelap, tertawa dingin. "Kita akan balas dendam, Don. Bukan cuma dia, tapi seluruh pasar akan kita ajarkan pelajaran. Siap-siap malam ini, kita hancurkan semuanya." Dini hari, saat pasar sepi dan tidak ada satupun pedagang yang berjaga, Doni dan kelompoknya datang membawa alat-alat untuk menghancurkan pasar. Mereka merusak lapak-lapak,
membalikkan meja dagangan, menghancurkan keranjang-keranjang, bahkan mengambil barang dagangan yang masih tersisa. Lapak Amira pun tak luput dari amukan mereka. Setelah selesai, mereka meninggalkan pasar dalam kekacauan yang total. Keesokan paginya, Amira seperti biasa tiba lebih awal di pasar. Namun, kali ini langkahnya terhenti begitu melihat pemandangan mengerikan. Lapak-lapak berantakan, barang dagangan rusak, dan pasar tampak seperti medan perang. Tangannya gemetar ketika melihat lapaknya sendiri ikut hancur lebur. "Ya Allah, apa yang terjadi di sini?" bisiknya pelan, hampir menangis. Para pedagang lainnya mulai berdatangan dan satu persatu mereka melihat kehancuran di pasar mereka. Isak tangis dan keluhan pun memenuhi suasana. Pak Darno mendekati Amira dengan wajah suram. "Mereka pasti Doni dan bosnya. Ini balas dendam mereka," ujarnya. Amira menggertakkan giginya, amarah bercampur kesedihan memenuhi dadanya. Ia tahu bahwa hanya bersabar tidak akan cukup kali ini. Jika dibiarkan, Tony dan anak buahnya akan terus merajalela. "Ini sudah kelewatan, Pak. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus melawan mereka bersama-sama," ujar Amira dengan penuh tekad. Pedagang lainnya, yang awalnya takut, mulai merasakan keberanian yang ditularkan Amira. Mereka sepakat untuk tidak tinggal diam lagi. Dalam waktu singkat, Amira dan para pedagang menghubungi kepala desa dan pihak kepolisian untuk meminta perlindungan dan bantuan. Namun, Amira tahu bahwa Tony dan kelompoknya tidak akan berhenti begitu saja. Ia memutuskan untuk menyusun rencana lain bersama pedagang pasar, sebuah jebakan untuk menangkap para preman tersebut jika mereka mencoba berulah lagi. Di sisi lain, Tony dan Doni tidak tahu bahwa tindakan mereka kali ini telah membakar semangat perlawanan para pedagang kecil. Pertarungan antara preman dan pedagang pun tak terelakkan, dengan Amira sebagai sosok yang berada di garis depan perjuangan mereka. Setelah serangan yang menghancurkan pasar, Tony merasa semakin terancam. Amira dan para pedagang mulai bersatu, menunjukkan perlawanan yang lebih kuat daripada yang ia perkirakan. Namun, Tony bukanlah orang yang mudah terkejut, dan ia selalu memiliki rencana cadangan. Ia tahu bahwa jika dia tidak mengatasi perlawanan ini sekarang, para pedagang akan menjadi masalah besar bagi bisnis ilegalnya di pasar. Di markasnya yang tersembunyi, Tony merumuskan rencana baru dengan Doni dan beberapa anak buahnya. "Kita harus menghancurkan semangat mereka, Don. Bukan cuma lapak mereka, tapi kita harus menembus sisi mereka yang paling rapuh." Doni menatap bosnya dengan bingung. "Maksud bos?" Tony tersenyum licik. "Kita akan manipulasi Amira. Jika kita bisa menghancurkan mentalnya, seluruh pasar akan runtuh sendiri." Tony menyusun strategi yang lebih jahat dari sebelumnya. Kali ini, ia akan menyusup masuk ke kehidupan pribadi Amira. Mengetahui bahwa Amira hidup sendiri, Tony merencanakan untuk mengancamnya secara lebih pribadi. Mereka akan memanfaatkan segala informasi yang bisa mereka dapatkan, baik itu dengan kekerasan langsung, atau bahkan menggunakan seseorang yang dekat dengan Amira untuk menekan mentalnya. Pada malam yang gelap, Doni dan anak buahnya mengintai Amira saat dia pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan di pasar. Mereka tahu rumah kecil itu adalah satu-satunya tempat di mana Amira merasa aman. Dengan hati-hati, mereka memasang alat pemantau dan mencuri beberapa barang pribadi dari rumah Amira tanpa ia ketahui. Keesokan harinya, Amira yang baru kembali dari pasar merasa ada yang aneh. Barang-barang di rumahnya terasa berbeda, seperti ada yang masuk dan menggeledahnya. Ia melihat beberapa benda penting hilang, dan jantungnya berdegup kencang. "Ada apa ini? Mengapa mereka mengincar rumah saya?" pikirnya cemas. Namun, ia belum menyadari bahwa ancaman yang lebih besar sedang mengintainya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Amira mulai merasa tertekan. Suasana pasar yang semakin kondusif dan bersama para pedagang yang akhirnya bersatu malah berubah penuh ketegangan.
Tony dan anak buahnya melancarkan serangan psikologis. Mereka mengirim ancaman melalui surat-surat yang sangat pribadi. Salah satu surat yang menemukan jalan ke tangan Amira tertulis pesan yang sangat menakutkan. Jika kamu terus melawan, sesuatu yang buruk akan menimpa orang yang paling kau sayangi. Kami tahu siapa mereka. Pikiran Amira mulai terguncang. Ia tak memiliki siapa-siapa selain dirinya di kota ini. Ia semakin merasa terpojok, dan ketakutannya semakin membara. Apa yang harus ia lakukan? Namun, tak lama setelah itu, salah satu pedagang senior, Pak Darno, mendekat dengan wajah cemas. Amira, kami tidak bisa biarkan mereka terus seperti ini. Kami tahu ini ulah Tony dan Doni, mereka bermain kotor sekarang. Amira mengumpulkan tekadnya. Tidak, aku tidak akan mundur. Mereka tidak bisa menakut-nakuti kami. Dengan bimbingan Pak Darno, para pedagang mulai merancang perlawanan balik yang lebih terencana. Tapi Amira sadar bahwa untuk mengalahkan Tony yang licik ini, mereka butuh lebih dari sekadar keberanian. Mereka harus berpikir lebih cerdik, memanfaatkan semua informasi yang ada di pasar, dan mempersiapkan perang psikologis mereka sendiri. Tony, yang merasa telah mengguncang hati para pedagang, tidak menyangka bahwa keberanian mereka malah semakin menyatukan mereka. Dia justru memberikan para pedagang alasan untuk bertindak lebih keras. Sebuah perang sengit mulai terbentuk. Amira dan para pedagang tidak hanya melawan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan dan permainan psikologi dari Tony dan anak buahnya. Namun satu hal yang pasti, Amira tidak akan berhenti hingga pasar ini benar-benar bebas dari cengkeraman preman. Tony dan anak buahnya mungkin merasa telah menang, tetapi tidak ada yang tahu lebih baik dari Amira bahwa kebanggaan seringkali berakhir dengan kehancuran. Setelah menerima ancaman yang mengerikan, Amira sadar bahwa menyerah atau hidup dalam ketakutan bukanlah pilihan. Ini adalah saatnya untuk bertindak, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua pedagang di pasar yang telah diperlakukan tidak adil. Pak Darno, yang terus mendukung Amira, memimpin para pedagang dalam perencanaan balasan yang matang. Mereka memutuskan untuk tidak melawan dengan cara yang langsung, tetapi dengan membongkar jaringan dan kekuasaan Tony secara perlahan. Dengan bantuan beberapa pihak yang mereka percayai, mereka mulai mengumpulkan bukti terkait kejahatan yang dilakukan Tony dan kelompoknya, termasuk pemerasan terhadap pedagang dan aktivitas ilegal yang mereka jalankan di belakang pasar. Sebelum melancarkan langkah besar, Amira dan para pedagang bekerja diam-diam. Mereka menyusupkan mata-mata di dalam kelompok Tony, mengumpulkan informasi dan menyiapkan jebakan yang akan menghancurkan mereka. Namun, yang paling penting adalah memastikan bahwa mereka harus menang pada perang ini, atau pasar yang mereka cintai akan hancur selamanya. Malam yang menentukan itu datang. Setelah mengetahui Tony dan anak buahnya berkumpul di sebuah gudang gelap yang digunakan untuk pertemuan rahasia, Amira dan kelompoknya siap bertindak. Amira tak hanya datang dengan perasaan marah, tetapi juga dengan keberanian yang lebih kuat daripada sebelumnya. Amira memimpin para pedagang dan mata-mata mereka ke gudang tersebut, berbekal peralatan dan senjata yang sudah dipersiapkan. Dengan sigap dan terorganisir, mereka mematikan cahaya listrik, membuat seluruh tempat gelap gulita. Panik dan kebingungan menyelimuti Tony dan anak buahnya ketika mereka menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Namun, di saat itu juga, satu persatu mereka dikepung oleh para pedagang yang sudah siap bertindak. Tony yang awalnya terlihat tenang mulai panik. "Apa ini? Kalian pikir bisa mengalahkan kami begitu saja?" Ia berteriak, namun suara itu tersapu dalam keheningan penuh ancaman. Amira berdiri di depan Tony dengan mata penuh amarah. "Kau pikir bisa menindas kami semua, Tony? Kau bahkan tidak tahu siapa yang kau hadapi," katanya dengan penuh determinasi. Tony mencoba melawan dengan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, tetapi mereka tidak siap untuk perlawanan ini. Semua upaya mereka digagalkan dengan cepat. Amira dengan tangan terampilnya melawan satu persatu anggota Tony, menghajar mereka dengan keterampilan yang tidak terduga.
Setiap pukulan membuat mereka terjatuh, tidak ada yang bisa menahan amarahnya. Donnie, yang mencoba melarikan diri, segera dibekuk oleh beberapa pedagang yang menghalanginya. Dia tertangkap, terikat dan dihukum oleh pedagang yang pernah ia aniaya. Namun, puncak dari semuanya adalah pertemuan Amira dengan Tony. Tony yang tubuhnya besar dan kuat mencoba menyerang Amira dengan penuh kekuatan, tetapi dia salah mengira, tidak mengira bahwa Amira telah begitu terlatih dalam menghadapi ancaman. Dalam satu gerakan cepat, Amira menghindar dari serangan Tony, dan dengan keberanian luar biasa, ia melancarkan serangan telak yang menghancurkan pertahanan Tony. Ini adalah balas dendam untuk semua pedagang yang pernah kau rusak, Tony. Seru Amira dengan keteguhan yang membara di matanya. Sebuah pertarungan sengit terjadi antara mereka. Tony berusaha sekuat tenaga untuk menggulingkan Amira, namun Amira dengan gerakan cerdas dan kekuatan luar biasa berhasil menjatuhkan Tony. Ia menendang perut Tony dengan keras hingga membuatnya jatuh terkapar, kemudian dengan cepat mematikan kemampuannya untuk melawan dengan merebut senjata yang dipegangnya. Dengan langkah penuh keberanian, Amira menatap Tony yang terpojok di lantai. Semua ini selesai, Tony. Kami telah cukup ditindas. Waktumu sudah habis. Amira memerintahkan anak buah Tony untuk menyerahkan diri dan menyerahkan seluruh bukti kejahatan mereka ke pihak berwajib, memastikan bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka. Dengan bantuan para pedagang dan polisi, Tony dan kelompok preman lainnya dibawa ke penjara, dan pasar yang telah lama terjerat ketakutan akhirnya bisa bernapas lega. Amira berdiri di tengah pasar, yang kini sudah kembali pulih. Para pedagang mulai menata lapak mereka, mulai bangkit satu persatu. Mereka tak lagi takut. Amira telah membuktikan bahwa seorang janda muda yang tak kenal menyerah bisa melawan segala macam ketidakadilan. Pasar kembali hidup. Keberanian Amira bukan hanya mengalahkan Tony dan para preman pasar, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah pada ketidakadilan. Perjuangannya menunjukkan bahwa ketika kekuatan dikalahkan dengan keteguhan hati dan keberanian, tidak ada yang tak mungkin dicapai.